Baik, teman-teman semuanya, kita masuk ke materi tentang metode transportasi. Jadi kalau pada diktat Anda itu di halaman 29, ya boleh bisa buka diktatnya. Jadi mungkin Anda pernah atau kita ya pernah menghadapi situasi di mana kita harus melakukan pengiriman, ya utamanya barang mungkin ya. Mungkin sekarang yang lagi booming kan bisnis pengantaran barang ya, bisnis logistik ya, pengantaran barang. Nah ini kan mereka harus mengantarkan antara gudang dua, gudang tiga ya, dengan sejumlah kapasitas gudang juga yang terbatas ya, dan juga memerlukan biaya yang berbeda untuk setiap gudangnya. Nah itu udah pasti kan, seperti itu. Nah, apa saja ya nanti mungkin dalam semua industri pasti biasanya memerlukan proses pengantaran. Restoran misalnya mau makan sederhana, cabangnya banyak kan, cabangnya banyak, dia harus kirim deliver makanan-makanan, mungkin dia terpusat di satu dapurnya tertentu, di tempat tertentu dia kirim. Atau misalnya usaha franchise ya, di mana dia harus mengirim bahan baku ke setiap unit-unit franchise-nya dia, seperti itu. Nah, supaya dalam proses pengirimannya ini bisa tercapai optimalisasi, yaitu dengan mendapatkan laba yang maksimum dan biaya yang minimum, tentunya kita memerlukan metode khusus ya, metode khusus. Nah, metode ini kita kenal dengan metode transportasi. Ya. Jadi metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi ya dari sumber-sumber yang menyediakan produknya yang sama tentunya ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal, yaitu dengan biaya yang termurah. Nah, alokasi produk ini harus benar-benar diatur sedemikian rupa karena pastinya terdapat perbedaan biaya alokasi antara satu sumber ke beberapa sumber atau ke tempat tujuan yang berbeda-beda. Misalnya ngirim ke Jatake dengan ngirim ke Cipondo pasti berbeda. Ngirim ke misalnya senternya di Kota Tangerang Pusat sini Karawaci, ngirim ke Cibodas beda lagi, ngirim ke Benda, ngirim ke Tiga Raksa. Nah, itu pastinya memerlukan biaya-biaya yang berbeda-beda. Biayanya apa saja? Banyak ya, ada bahan bakar, biaya tol, biaya parkir, biaya mungkin non teknis ya, seperti koordinasi dengan ormas di sana dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, dalam metode transportasi ini kita mengenal ada metode apa yang disebut dengan northwest corner. Mungkin ada yang tahu northwest artinya apa? Kalau saya gambarkan di peta itu ya, sebentar saya gambarkan. Jadi kalau mata angin gimana? Nah, biasanya yang ini adalah utara ya, atas utara. Gede amat nih. Nah, kita pakai yang kecil aja. Utara. Maka lawannya utara adalah selatan. Nah, yang barat yang mana? Kiri. Sini barat. Ini timur. Jadi kalau belajar arah mata angin, kuncinya adalah berputar searah jarum jam. Dia menyebut kata sebut. Nah, ini resep dari saya nih, rumus. Sebut.
Jadi kalau saya ganti, saya bikin lagi di sini, saya bikin lagi contoh di bawah ya. Begini. Nah, terus saya ganti selatannya di sini, utaranya di sini, maka pasti lawannya utara selatan kan? Nah, sekarang barat dan timurnya yang mana? Ingat rumus ini, berputar searah jarum jam dengan rumus sebut. Berarti barat di mana? Atas. Ya, barat atas. Ya, tuh kalau mahasiswa tuh belajar gitu ya. Jadi ada konsep diputer-puter kayak apa, pasti ketemu ya. Nah, oke. Baik. Ya, jadi ini kalau bahasa Inggrisnya dibilang north, utara. Ini bahasa Inggrisnya disebut west, barat. Nah, northwest berarti dia ada di mana northwest? Berarti dia ada di sini, guys. Atau yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai barat apa? Laut. Barat laut. BL. Kalau BU butuh uang. Ya. BL, barat laut, northwest. Selalu posisinya di sebelah kiri atas. Pokitas, pojok kiri atas. Nah, itu ya. Northwest ya. Metode northwest ini ya menyelesaikan proses tabel transportasi dengan cara menyelesaikan pada bagian pojok kiri atas. Nah, itu maksudnya konsepnya. Makanya disebut dengan metode northwest corner. Nah, metode ini ada kelemahannya. Tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien. Ya, nanti kita lihat kenapa dia dianggap kurang efisien. Kemudian yang kedua ada namanya metode biaya terkecil atau least cost ya, LC. Least cost, least itu paling sedikit, costnya biaya. Biaya yang paling sedikit atau paling terkecil. Nah, metode ini bisa dikombin, bisa ya. Setelah kita selesaikan dengan northwest, mungkin kita bisa combine dengan LC. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, ya, pengoptimalan tabel itu digunakan metode stepping stone. Stepping stone, stepping stone. Stepping apa? Langkah, stone batu. Ya, jadi melangkah di batu. Gimana kalau melangkah di batu? Trek, trek, trek ya. Jadi ada loncatan, loncatan ya. Seperti itu. Nah, jadi satu-satu kalau melangkah di batu, cetek, ngaso dulu, tek sini. Nah, seperti itu. Nanti metodenya juga seperti itu. Yang kedua ada metode namanya MODI, Modified Distribution Method. Nah, selain metode-metode ini, ada juga metode yang lebih sederhana, nanti kita belajar juga. Namanya metode, namanya metode FAM. Vogels itu nama penemunya. Ya. Vogels Approximation Method, atau metode pendekatan Vogel. Ya, Vogel. Ya, baik. Untuk pemanasan kita coba mulai. Contoh soal ya. Kalau ada suara-suara ini, saya lagi agak ini nih, kurang fit tenggorokannya ya. Ntar kita clear dulu. Oke, baik, kita mulai ya. Nah, ini ada contoh. Ini yang disebut dengan tabel transportasi, guys ya. Tabel transportasi. Tabel transportasi. Kita lihat. Ada tiga
pabrik ya, dia memproduksi barang yang sama, apa misalnya sepatu atau tas gitu ya. Pabrik di lokasi W, H, dan pabrik di lokasi P, WHP ya. Masing-masing pabrik ini ya namanya memiliki ya, ini sebenarnya satu grup ya, cuman mungkin berbeda lokasi saja. Memiliki gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Ya. Nah, masing-masing pabrik memiliki kapasitas pastinya, yaitu sebelah kiri. Ini kapasitas pabrik. Pabrik W kapasitasnya 90. Pabrik H 60. Pabrik P 50. Kemudian masing-masing gudang pun memiliki kapasitas. Ya, maksimalnya 50. Ya. Atau gudang B 110 dan gudang C 40. Jadi totalnya sama ya, antara kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang sama-sama 200 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat si pabrik ini masing-masing berapa yang harus mereka kirimkan ke gudang A, B, dan C sehingga biayanya efisien atau optimal atau dengan biaya paling murah. Ya, dengan biaya paling murah. Nah, biaya-biaya adalah tercantum di dalam kolom ini. Ya, pabrik W kalau ngirim ke gudang A biayanya 20. Pabrik W kalau ngirim ke gudang B biayanya 5. Pabrik W kalau ngirim ke gudang C biayanya 8. Ya, begitu juga dengan pabrik H dan pabrik P. Semua ini angka-angka ini adalah biayanya. Ya. Nah, bagaimana nih Pak langkahnya? Nah, seperti di atas kita bilang ada namanya metode Northwest Corner NWC. Metode barat laut atau POKITAS, pojok kiri atas ya. Maka penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan metode NWC. Nah, seperti ini guys ya. Nah, biaya-biaya di dalam tabel transportasi kita gambarkan dengan kotak di pojok ini. Ini biaya-biaya guys. Ya, kita taruh di pojok ini biaya-biaya. Supaya kita bisa membuat gambar-gambar atau alur-alur dari transportasinya. Ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan konsep NWC ya, NWC gitu ya kalau bahasa Inggris ya, NWC kalau Indonesia, penyelesaian dimulai dari pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas mau nggak mau yang ini ya, pabriknya W, gudangnya A di sini ya guys. Nah, biayanya 20. Nah, konsep ini merumuskan bahwa habiskan saja, diselesaikan saja dari mulai sebelah kiri atas. Kita lihat ya guys. Kapasitas pabrik ada 90. Sementara kebutuhan gudang berapa? 50. Lihat ya, sinkronkan antara kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang. Sinkronin. Kira-kira bisa nggak saya tulis di sini 90? Nggak bisa, soalnya kebutuhan gudangnya cuma 50, Pak. Betul, ya. Jadi kebutuhan gudangnya membatasi dari kapasitas pabrik. Taruh 50, maksimalkan. Nah ya, maksimalkan. Berarti sisanya 40 pindah ke kanannya. Taruh sini 40. Tapi jangan dulu main taruh dulu, lihat dulu Pak. Kebutuhan gudangnya. Oh, kebutuhan gudangnya 110. Aman kan? Aman. Taruh 40 di sini. Ya. Oke. Karena udah naruh 40 di sini, kita turun ke sini. Kenapa turunnya ke sini, Pak? Kalau turun di sini udah habis, udah mentok, ini 50 habis semua. Ya kan? Nah, berarti turun ke sini. Ya. Ke sini sisanya 110, ini 40, berarti masih bisa 70. Ya, masih bisa 70. Apakah boleh 70 di sini? Tidak boleh, Pak. Nggak Nggak bisa, Pak. boleh.
Karena kapasitas pabriknya 60. Jadi hanya 60 di sini, guys. Ya. Nah, 40 tambah 60 udah 100. Ini 110, berarti 10-nya turun ke sini. Apakah ini 10 saja udah cukup? Kurang 40. Ya, karena kapasitas di sini 50. Ke kanan. Kenapa nggak ke kiri, Pak? Kalau kiri nggak boleh, ini udah full. Ya, 50 udah full. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan metode NWC, North West Corner, ya. Nah, kemudian kita kalikan total biaya ditambah dengan total quantity. Ini quantity barangnya, 50 kali 20, ya, ditambah 40 kali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 kali 19. Hasilnya 3260. Benar nggak ini diktatnya nih? Coba kita cek pakai kalkulator ya. 50 kali 20, 100. 40 kali 5 berapa guys? 200 ya. 50 kali 20 1000 ya. Sorry. Ya 1000. 40 kali 5 200. 10 kali 10 100. Tambah 40 kali 19. Oh salah ya penjumlahannya. Benar nggak? Coba guys. 50 kali 20. 1000 tambah 40 kali 5 200 tambah 60 kali 20. Oh ini 1200 ini. Ya oke. Ditambah 10 kali 10 100 tambah 40 kali 19. Hasilnya 3260. Jadi dengan mengirimkan pabrik A sebesar 50 dari pabrik W sebesar 50 ke gudang A, 40 gudang B dan seterusnya, maka biaya pengiriman sebesar 3260. Apakah ini sudah optimal, Pak? Belum. Ya, jadi kelemahannya NWC ya, Northwest Corner itu dia tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan faktor biaya. Jadi hanya solusi aja, solusi menyebarkan ini NWC, tapi biaya. Buktinya apa? Ini biayanya 20, dikasih barang 50, sedangkan biayanya yang 5 dikasih 40. Kenapa 20 diisi, 8-nya belum diisi? Ini kan murah 8, benar nggak? Nah, jadi dia belum memperhitungkan komponen biaya. Nah, maka ya kita bisa menggunakan yang disebut dengan metode biaya terkecil, least cost ya, least cost. Nah, dengan metode biaya terkecil berbeda nih ya. Nah, kita coba ya, ini perhatikan nih biaya-biayanya, jangan perhatikan kolomnya dulu. Nah, metode biaya terkecil menggunakan cara pilih biaya terkecil untuk setiap baris ini. Nah, selesaikan atau maksimalkan atau optimalkan di situ. Pabrik W, biaya terkecilnya berapa? Ada 20, ada 5, ada 8. Berapa guys? 5, Pak. 5, Pak. Nah, kapasitas pabrik 90. Bisa nggak dimasukin ke 5 semua? Bisa, karena kebutuhan gudangnya masih cukup 110. Taruh 90 di sini. Ya. Oke. Lalu kita kemana? Ke sini Pak? Nggak bisa lagi, karena ke kanannya udah dihabisin sama sini. Maka kita turun ke baris kedua. Baris kedua kapasitas yang terbesar, yang terkecil paling murah mana? 10. Oke, 10, ininya 60. Bisa taruh 60 di sini? Nggak bisa, karena gudang C cuma kebutuhannya 40. Jadi taruh 40 di sini. Ya. Pak, kalau ini 40, ini 60, ada sisa 20, Pak. Taruh di mana 20-nya? Taruh sini apa taruh yang ini? Taruh di gudang A, karena gudang A lebih murah, 15. Taruh di 20.
ya, taruh di 20. Seperti itu. Kemudian ya, baris ketiga, mana yang paling murah? Ini yang 10. Nah, yang 10 boleh diisi nggak Pak 50? Sebentar, atasnya udah keisi 90. Jadi dia hanya bisanya 20. Sisanya kemana Pak? Ke 19 apa ke 25? Pengennya 19 lebih murah, tapi 19 sudah penuh ininya. Jadi mau nggak mau dia dialihkan ke 25. Nah, seperti ini guys. Ya, coba kita buktikan. Jadi 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2400. Bisa menghemat berapa dari metode NWC? 3260 dikurangi 860. iya, dikurangi 3260 dikurangi 2400. 860. Wah, sesuatu banget ya. Nah, jadi bisa kita lebih efisienkan. Nah, ini metode biaya terkecil. Nah, lalu seperti teori di atas ya, untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dari baik NWC maupun metode terkecil, biaya terkecil, kita bisa melakukan pendekatan stepping stone dan MODI. Ya, stepping stone dan MODI. Ya, tapi sebelum ke sana nanti kita bahas lagi ya, ini stepping stone ya. Kita masuk ke materi buat memperkuat lagi dasar-dasar. Ini ada materi dari Unpam ya, saya coba sampaikan buat memperkuat ya. Oke. Nah, ini metode transportasi yang kita pelajari kalau dibuat skema akan menjadi seperti ini. Misalnya ada gedung A, gedung B, gedung C. Mereka masuk ke pasar P, Q, RS ya. Berapa produksi gedung A yang harus dijual di pasar P, berapa gedung A di pasar R, pasar S dan seterusnya begini. Nah, ini seorang manajer pastinya membutuhkan alasan atau reason yang masuk akal, yang logis, kenapa dia kirim ke pasar P sekian, kenapa dia kirim ke pasar R sekian, dan kenapa dia kirim ke pasar S sekian. Nah, ini makanya digunakan adalah metode transportasi ya. Metode transportasi ada metode northwest corner, ada metode least cost atau biaya terkecil ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada juga namanya metode FAM, Vogel Approximation Method ya, FAM. Kemudian ada metode stepping stone ya, dan ada metode MODI. Ya. Nah, konsepnya seperti ini secara apa namanya? Secara skema ya, maaf ini saya scroll ya. Saya skema seperti ini. Mana ya skemanya? Enggak ada. Di bawah mungkin. Bentar ya. Enggak ada ya. Kok hilang? Nah, skemanya seperti ini. Kalau kita menemukan masalah transportasi, maka yang harus kita lakukan adalah membuat tabel transportasinya dulu. Ya. Kemudian kita gunakan, boleh kita gunakan NWC atau mau gunakan list cost. Ya. Kalau menggunakan NWC, ya, kalau iya menggunakan NWC, maka kita bisa langsung optimal ya. Bisa juga tidak. Kalau tidak optimal, maka kita gunakan metode least cost. Ya, least cost kalau optimal ya berarti udah solusi optimal. Kalau misalnya least cost tidak optimal, maka gunakan FAM, Vogel Approximation Method, baru optimal. Nah,
Untuk solusi optimal versi dari masing-masing metode ini, maka bisa kita sempurnakan, kita optimalisasikan, yaitu dengan metode stepping stone. Kalau metode stepping stone dianggap sudah optimal, maka selesai. Tapi kalau misalnya stepping stone belum optimal juga, bisa kita gunakan metode MODI. Ya, nah baru selesai. Ini metode cara penyelesaian metode transportasi. Ya. Walaupun sekarang sudah banyak software-softwarenya ya. Jadi kita tuh mengenal hitungan manualnya dulu. Pak, kalau kerja nanti manual gini enggak. Sudah banyak software-software untuk manajerial yang sudah dijual di pasaran. Ya, seperti itu. Oke. Nah, pada materi hari ini kita coba ya kita coba membuat penyelesaian dengan metode transportasi. Ya, sebelum kita masuk ke northwest corner ataupun metode least square, kita kuatin dulu basicnya. Ya, kuatin dulu basicnya. Ya, permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode transportasi. Nah, ada masalah yang supply sama dengan demand. Ada nggak? Ada ya. Supply sama dengan demand. Tadi yang saya contohkan gudang dengan pabrik. Pabrik menyuplai, gudang menerima kan, meminta. Kebetulan sama jumlahnya tadi 200 unit ya, 200 barang. Jadi contoh misalnya, pengusaha roti memiliki 3 buah pabrik yang tersebar di Pulau Sumatera. Tiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Nah, jadi 3 lokasi di mana saja? Medan ya. Saya kuningin ya. Medan memiliki 5.000 biskuit. Oh, pabriknya pabrik biskuit nih. Ya. 5.000 biskuit. Ya. Kemudian pabrik di Padang memiliki 7.000 biskuit setiap bulannya. Dan pabrik di Palembang memiliki produksi 3.000 roti tiap bulannya. Selain pabrik, pengusaha tersebut memiliki gudang yang menjadi daerah tujuan pengiriman. Ya, gudang distribusi biasanya ya, dari produk roti tersebut. Gudang tersebut disebar di 3 kota di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta, memiliki kapasitas simpan 6.000 biskuit, di Surabaya memiliki kapasitas simpan sebanyak 7.000 biskuit, dan di Bandung memiliki kapasitas simpan sebanyak 2.000 biskuit. Ongkos kirim pada setiap tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jakarta ke Medan $8, Jakarta ke Padang $15, Palembang. Nah, jadi ini pabriknya, ini gudangnya. Maka dari contoh kasus di atas kita bisa buatkan apa yang disebut dengan tabel transportasinya. Gimana cara buatnya? Seperti ini guys. Nah, kita latihan bikin tabel transportasinya dulu. Ya. Nah, ini yang di bawah adalah tujuan. Ya, ini tujuannya Jakarta, Surabaya, Semarang. Salah ya, Bandung ya. Ini diktatnya, mohon maaf ya, tidak sempurna. Bandung ya, harusnya kalau lihat soalnya. Nggak ada Semarang kan? Bandung. Ya. Kemudian gudangnya, ya,
Gudangnya itu adalah Medan, Padang, dan Palembang. Nah, masing-masing tujuan memiliki kapasitas, maka kapasitas tujuan ada di sini. Saya kasih warna kuning ya. Kapasitas tujuannya di sini. Ya. Kapasitas tujuan. Jakarta kapasitasnya 6.000. Surabaya 7.000, Bandung 2.000 ya. Ya, guys. Ini Semarang, tapi sebenarnya Bandung di soal ya. Kemudian ya, masing-masing biaya kita masukkan ke dalam kolom di atas. Kita bikin kolom kecil dan ada area untuk kita mengisi kuantitasnya dulu ya. Nah, Jakarta ke Medan $8. Mana? Jakarta Medan $8. Nah, lagi. Jakarta Padang 15, Jakarta Palembang 10. Padang 15, Jakarta dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing ini memiliki juga kapasitas. Masing-masing pabrik. Medan 5.000, Padang 7.000, Palembang 3.000. Jadi kapasitas pabrik juga ada, bisa kita perhitungkan. Nah, seperti ini. Nah, dari tabel 72, model transportasi pabrik biskuit terlihat bahwa total kapasitas produksi dari ketiga pabrik atau yang disebut supply, nah ini ya supply ya, 5.000 tambah 7.000 tambah 3.000. Berapa guys? 15.000. Ya. Ya. Bahwa total kapasitas sama dengan total kemampuan gudang atau demand. Pabriknya supply, kemampuan gudangnya demand. Ya. Nah, seperti itu. Ini kasusnya adalah supply sama dengan demand. Aman ya? Aman. Jadi barang yang diproduksi pabrik sesuai dengan kapasitas gudang. Sehingga metode transportasi bisa dijalankan pada kasus seperti ini. Gitu ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, Alim Nur Cahyani udah pakai toga aja tuh, bukan pakai toga, ini gelap ya. Hadir Alim Nur Cahyani. Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Oke. Paham ya? Oh, kamu di Pemkot ya? Oke, ya. Lanjut ya. Total, bagaimana jika ada kasus total supply lebih besar daripada total demand? Nah, jadi pabriknya memproduksi lebih banyak daripada kapasitas gudangnya, ya. Kita lihat. Contoh kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan di Indonesia memiliki 3 buah pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pabrik kertas ya, pabrik kertas. Pabrik berlokasi di Jakarta, memiliki kapasitas 12.000 ton. Di Bogor memiliki kapasitas 7.000 ton. Dan di Bandung memiliki kapasitas 15.000 ton. Berarti kalau di total itu 12 tambah 7 tambah 15. Berapa ton dia? 12 tambah 7 tambah 15. 34.000 ton. Ya. Nah, perusahaan ini memiliki 3 agen yang tersebar. Agennya kemudian sama ya. 3 di seluruh Indonesia. Agen 1 berlokasi di Kalimantan. Agen kita kasih warna pink. Ya. Agen 1 di Kalimantan. Memiliki permintaan sebanyak 9.000 ton. Agen 2 berlokasi di Sulawesi. Agen 1 tadi di Kalimantan. Memiliki 13.000 ton. Kemudian agen ketiga di Papua. Memiliki permintaan 10.000 ton. Kita total dulu. Tadi 34.000. Nah, sekarang di agen ini kapasitasnya berapa?
9.000 ditambah berapa? 13 ditambah 10. Hanya 32 ton. Nah, disinilah nggak sama. Kapasitas pabrik 34 ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 32 ton. Ya. Berikut adalah tabel biayanya. Ya, tabel biayanya nanti kita lihat. Langkah pertama adalah kita buat tabel tabel transportasinya, ya, sama. Ini dari atasnya ke Jakarta, Bogor, Bandung. Ini agen 1, agen 2 kita taruh. Tapi terjadi masalah nih. Ternyata total antara kapasitas pabrik ya 34.000 ya dengan total agen ya. Total pabrik 34.000 sama total agen hanya 12.000 per ton. Nah, ya 12.000 per ton. 34 dengan 32. Ya, jadi ada selisih 2 ton. Ya, gimana Pak solusinya? Nah, ini solusinya. Sehingga perlu ditambahkan apa yang disebut dengan kolom dummy. Ya, kolom dummy pada baris tujuan atau demand sebesar 2 ton agar total supply sama dengan total demand, yaitu dengan membuat kolom tambahan. Nah, ini ya. Agen 1, agen 2, agen 3 ditambah sini dummy. Ya. Karena kita lihat ini ya, ini total 32, ini total 34. Ya, maka di sini di bawah agen 3 ditambahin kolom ya. Atau baris dummy ya, kolom dummy atau baris dummy ya. Ditambahin dummy sebesar 2.000 sehingga sama. Dummy merupakan tambahan untuk kolom fiktif atau kolom tambahan. Jadi dia ikut dalam proses, tetapi dia tidak ikut dalam hasil. Jadi dummy itu ya, dia ikut dalam proses supaya mudah prosesnya, tetapi dia tidak ikut dalam hasil. Ya, sehingga secara aktual dia sebenarnya tidak ada. Akan tetapi secara data seolah-olah dia ada. Supaya apa? Supaya total supply sama dengan total demand. Sehingga baris biayanya berapa Pak? Biaya untuk kolom dummy ini 0. Seperti itu. Ya. Nah, kasus yang sama juga bisa terjadi pada model kebalikannya, yaitu ketika supply atau pabrik yang mengirim lebih sedikit daripada kapasitas gudang. Ya, itu juga banyak terjadi kan, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, sebuah perusahaan logistik terdapat 3 lokasi agen pengiriman yang terletak di Jakarta dengan kapasitas 900 ton, di Bogor 300 ton dan di Bekasi 500 ton. Total berapa ton? 900 tambah 1.700 ton. Nah, lalu ada sebuah pabrik tepung menggunakan jasa perusahaan logistik untuk mengirim produknya ke beberapa gudang yang tersebar di Solo, Jogja, dan Semarang. Permintaan tepung dari Solo sebanyak 700 ton. Solo ini 700 ton. Sedangkan Jogja 500 ton, ya 1.200 totalnya ini berarti. Dan Semarang 800 ton, 2.000 ton. Nah, ya. Ini kasusnya adalah supply-nya lebih sedikit daripada demand. Demand-nya yang nampungnya ada 2.000 ton, tetapi pengirimannya hanya 1.700 ton. Nah, ini adalah biaya-biayanya. Maka yang harus kita tambahkan adalah variabel dummy sebesar berapa? 300 ton. Ya, apa baris atau kolom? Kita lihat aja penempatannya ya. Baris atau kolom.
Mana kolomnya dummy? Wah, nah di sini dummy ya. Ada kapasitasnya, tetapi tidak ada biayanya. Lihat, biayanya 0 semua. Ya, seperti itu. Supaya jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Ya, jadi syarat untuk menggunakan variabel dummy ini, metode transportasi ini, baris harus sama dengan kolom atau supply harus sama dengan demand. Yang mengirim harus sama dengan yang menerima kapasitasnya. Ya, kalau ternyata dalam kenyataannya berbeda, maka kita minta atau kita buat variabel dummy, variabel pembantu, variabel fiktif ya. Dia ikut dalam proses, tetapi dia tidak ikut dalam hasil. Seperti itu. Nah, ini siapa yang mau nyoba nih? Ada 3 soal, ya. Banyak soalnya ya. Nah, jadi kita mau kerjain berapa nih? Kerjain nomor 1. Siapa yang bisa ngerjain nomor 1? Silakan oret-oret di itunya. Bikin tabel transportasi. Kurang gede ya, saya gedein dikit ya. Supaya kelihatan. Nah, silakan. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup ya? 10 menit. Ya, nanti yang sudah selesai mengajukan tangan. Oke. Saya stop ininya dulu. Video saya. Silakan saya skor 5 menit untuk ngerjain ini. Nomor 1 ya guys.
Oke guys, kita kembali lagi ke laptop. Siapa yang udah? Mau screen scare? Skin scare. Skincare mah perawatan kulit ya. Share screen. Apa mau gimana? Siapa yang sudah ngerjain? Halo? Aduh, kok pada diem aja nih? Pada kuliah nggak ini? Oh, ditunjuk aja. Tes? Halo? Halo Pak. Ya, Ya, Pak. Nah, ya, siapa yang udah? Kira-kira sama tidak kapasitas pabrik dengan kapasitas gudang? Beda, beda, Pak. Pak. Beda. Tidak sama. Pabrik kapasitasnya 300 370.000. 370.000, sedangkan gudang hanya 350.000. 350.000. 350. Berarti pada tabelnya ditambahkan gudang, kan tadi gudang 1, 2, 3 sama gudang dummy. Ya, gudang keempat gudang dummy ya. Sebesar 20.000. Ada yang udah coba contohnya? Mungkin bisa ini di-share ya. Ini gudang 3 nih, harusnya gudang 3 nih 80 nih, salah nih ya, dia salah. Ongkos kirim pabrik A ke gudang 1 sebesar $2. Kemudian ongkos kirim pabrik A ke gudang 2 sebesar $0,5. Ada yang udah belum? Yang ketiga sebesar 0,4. Ada yang mau dipotoin, di video kan? Tapi tulisannya jelek, Pak. Bapak yang penting orangnya nggak jelek. Sebentar, Pak. Iya, Kan iya. coret-coretan jadi Ya tulisannya nggak jelek. apa-apa. Ya. Ya, bentar, Pak. Ya. Gudang pabrik. Share screen-nya belum bisa, Pak. Oh, belum bisa sebentar. Oh, karena saya masih share screen. Sebentar saya. Oke, Mbak, silakan. Mbak siapa nih? Indah. Indah Permatasari ya. Sebentar, Pak. Tulisannya ini, Pak, miring. Fotonya. Udah belum? Udah sih, cuman ini kebalik. Buat bentar. Mana nih? Oh, di Saya ini. foto ulang. Saya foto ulang dulu. Oh iya. Udah, Pak.
Bentar. Udah ada, Pak. Ya, jadi gudang 1 ke ya di zoom. Nah, ini $2 ya. Ini $1,4, ini $0,4. Ini gudang 2 ke pabrik 2 ke gudang 2 0,5. Where is the dummy? Dummy-nya mana? Dummy-nya belum ditulis, Neng. Itu dummy samping pabrik C. Di mana? Oh, dummy-nya di sini. Dummy-nya salah. Dummy-nya di bawah Di ini bawah mana, gudang Pak? dummy. Iya. Karena yang Iya. sekarang yang ini udah berapa totalnya, Mbak? 370. Nah, Ya, sedangkan yang ini baru. 350. Nah, berarti kan Jadi 20.000-nya harus di sini kan? oh, 20 Nah, ribunya harus iya. di total itu ya. Berarti dummy-nya di Oh, sini. terbalik. Jangan di Harus di gudang. bawah gudang 3 ya. Ya, Ah, ya, gitu Indah ya. Nah, ini kan kayak gini Iya. latihan. Yang lain mungkin ada yang mau? Iya. Udah bener? Makasih Indah ya, sudah Iya, Pak. memotivasi. Yang lain silakan. Ada yang mau ngesen nggak? Mana, Pak mau nanya, gudang daminya tuh sejajar dengan nanti di pabrik C atau di bawahnya pabrik C, Pak? Gudang dummy Di di gudang 3 bawahnya, ya. di bawahnya gudang 3. Jadi begini Berarti ya, harganya nggak ada kali, Pak? harganya 0. Kan tadi Oke. udah harganya 0. Harganya 0, tapi dia memiliki kapasitas yaitu 20.000. Seperti itu kan. Kalau sebentar, Pak. Coba share screen coba. Mas siapa namanya? Mas Lukman. Lukman, Pak. Oh, nggak kelihatan ya, Pak ya? Karena belum share screen-nya belum kelihatan. Oh, lewat fotonya. Susah fotonya saya, Pak. Ya, lewat kita pin aja nih fotonya. Yang lain ngepin fotonya Lukman. Oh, dia ngerjain langsung di Excel ya. Betul, Pak. Burem Mas. Bentar, saya ambil foto dulu, Pak. Oh iya. Dami, bener ya? Oh, ya, Dami. Bisa. Ya. Mana Lukman?
Halo? Mana nih? Mas, Lukmannya saya udah live. buat yang benarnya nih, coba Oh, Lukmannya dikoreksi. Bisa Lukmannya nggak? terputus. Sorry. Siapa tadi? Maaf, maaf. Saya udah buat yang benarnya, coba ini Pak, koreksi. Oh, mana Indah coba. Lukman ini ya keluar sendiri dia. Maaf Pak, baru join lagi nih Pak. Biar Pet. Oh, coba Lukman dulu. Lukman mau share screen. Jadi seperti ini, Pak. Ya, gudang. Pabrik A ke gudang 1 $2. Pabrik B A ke gudang 2 0,5. Nah, gudang dummy. Jadi kalau saya bilang posisinya apa di bawah apa di samping, ya tergantung. Kalau Anda kan berarti gudangnya di sini, di Ya. atas. Ya. Pabriknya di bawah kan? Ya. Jadi dia yang kurang adalah gudang. Gudang itu berarti yang menerima. Nah, Ya. gudang dummy di sini. Ini ruwet amat. 2000-nya di sini atuh, jangan di pabrik C di sini ya. Di kebutuhan gudang. Oh, berarti 20.000-nya di bawah ya, Pak? Iya, pindahin coba. Nah, itu hapus. Nah, sekarang total ini ditambah berapa semuanya? 370. 370, Pak. Kalau misalkan ini 370. total dan jadi 370, Pak. Mana? Kalau ini in total Ya, total 370 berapa? sekarang. Ya, total di situ di pojok. Ini totalnya berapa? Sama juga? Apa, Pak? 370.000. Nah, berarti sama kan? Ya. Jadi kapasitas pabrik di total 370, sedangkan kebutuhan gudang 370. Seperti ini ya guys, nanti ngisinya ya. Oke, Pak. Gitu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke, bisa kalau mau teman-teman dikasih kesempatan untuk screenshot. Silakan men-screenshot punyanya Lukman. Ya. Oke, kalau udah kita close Lukman. Baik, Pak. Nah, nanti dikerjakan ya ini yang apa? Silakan screenshot yang sebentar, saya share screen lagi. Oh, hilang. Oh, ini dia. Nah, nomor 2 dan nomor 3 aja ya, screenshot ya. Nomor 2 ini, nah, nomor 3 nggak kelihatan ya. Coba saya kecilin ya. Kok malah hilang. Ya, jelas ya. Bisa dikerjain? Silakan di screenshot nomor 2, nomor 3. Ya. Minggu depan kita bahas. Nah, baru kita masuk ke kita coba mengerjakan dengan sistem northwest corner dan least cost ya minggu depan. Sudah belum di screenshot tugasnya? Bapak maaf, itu satu soal atau 2 soal ya? Ini atau nyambung? nomor 2 sama nomor 3. Itu nyambung Pak kayaknya Pak. Nyambung kayaknya Pak. Reduksi yang berbeda. Oh iya ya. Oh, berarti satu soal aja. Ya, ini nomor 3-nya kenapa dia di sini ya? Mari nggak bisa berbeda di antaranya. Oke. Oke, ya berarti ini satu soalnya. Ininya abaikan. Ya. Udah di screenshot sudah? Sudah, Pak. Oke.
Oke, ya selamat mengerjakan Jajal. Mudah-mudahan dia sama. Kalau nggak sama berarti pakai jangan. Jadi belajar bikin tabelnya dulu. Baik. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan lagi? Jangan lupa screenshot untuk absen. Ya. Peserta hari ini total ada berapa nih? 40 orang. Ya, saya screenshot dulu. Nih, sebentar. Oke. Jangan lupa untuk isi absen ya secara online. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri materi pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.